pengertian, penegakan hukum berkeadilan adalah proses penerapan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepastian dan ketegasan, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam penegakan hukum berkeadilan, setiap individu diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tapi juga menghasilkan hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif, di mana setiap orang mendapat perlakuan yang setara dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun konsep keadilan, yang pertama yaitu konsep keadilan dalam hukum keadilan. Dalam penegakan hukum mencakup dua aspek utama, keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal berarti penegakan hukum yang sesuai aturan yang tertulis, sedangkan keadilan substantif menegakkan pada aspek moralitas dan kondisi masyarakat. Aspek keadilan formal vs substantif. Keadilan formal, pendekatan ini menekankan pada penerapan aturan atau hukum yang sama untuk semua orang, tanpa memandang kondisi atau perbedaan individu. Keadilan formal berfokus pada kesetaraan prosedural, artinya setiap orang diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Keadilan ini lebih mengutamakan prinsip setiap orang diperlakukan sama-sama dalam proses hukum. Yang kedua yaitu keadilan substansif. Berbeda dengan keadilan formal, keadilan substantif memperhatikan konteks dan hasil dari penerapan hukum. Pendekatan ini berfokus pada apakah hasil keputusan atau tindakan hukum tersebut memberikan keadilan yang nyata bagi individu atau kelompok yang terlibat, dengan mementingkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan moral yang relevan. Keadilan substantif berusaha memastikan bahwa kesetaraan tidak hanya terlihat dalam prosedur, tetapi juga tercapai dalam hasil yang adil. Adapun landasan hukum di Indonesia terdiri dari yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum tertinggi negara yang mengatur struktur negara, hak asasi manusia, dan prinsip negara. Yang kedua, undang-undang peraturan yang diterapkan oleh DPR bersama Presiden untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan peraturan Presiden mengatur pelaksanaan teknis undang-undang. Terus, selanjutnya peraturan daerah, Perda, peraturan yang berlaku di tingkat daerah. Selanjutnya, keputusan pengadilan yang memberi interpretasi terhadap undang-undang, dan yang terakhir yaitu doktrin dan kebiasaan hukum, prinsip dan praktik hukum berkembang di masyarakat. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan lanjutkan di bagian tujuan. Tujuan penegakan hukum berkeadilan. Yang pertama itu adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Yang kedua ada mewujudkan keadilan sosial. Ketiga, menghormati konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dan yang terakhir itu ada mengurangi ketimpangan dan diskriminasi. Adapun prinsip penegakan hukum, yaitu yang pertama keadilan, di mana menghormati dan kepentingan semua pihak. Yang kedua kesetaraan, menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga transparansi, yaitu membuka akses informasi dan proses hukum. Dan yang terakhir ada akuntabilitasi, yaitu menjaga pertanggungjawaban pelaksanaan hukum. Selanjutnya ada keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Yang pertama keadilan formal, yaitu keadilan formal terbagi menjadi dua, yaitu keadilan formal dan keadilan substansif. Keadilan formal yaitu penerapan hukum yang sama untuk semua orang tanpa memandang perubahan. Dan keadilan substansif itu memperhatikan hasil yang adil dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi individu. Yang kedua ada kesetaraan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras atau golongan. Adapun kesetaraan tidak hanya pada proses, tetapi juga ada hasil hukum yang memberikan perlindungan yang adil bagi semuanya. Adapun faktor penghambat penegakan hukum yaitu yang pertama korupsi, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada kolusi, kerjasama sehat antara pihak-pihak tertentu, nepotisme. Yang ketiga ada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Yang keempat keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Selanjutnya kita beralih ke korupsi sebagai hambatan utama.
korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini karena korupsi merusak sistem pemerintahan, mengurangi efisiensi birokrasi, dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum menjadi keuntungan pribadi. Korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan, memperburuk kemiskinan, serta menghambat investasi dan perubahan ekonomi. Secara keseluruhan, korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan merusak tatanan sosial, menjadikannya sebagai tantangan besar dalam mencapai kemajuan dan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langsung saja kita masuk di kolusi dan nepotisme. Yang pertama itu kolusi. Kolusi adalah tindakan bekerja sama secara ilegal atau tidak sah antara pihak-pihak tertentu seperti pejabat pemerintah dan pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang merugikan pihak lain atau negara. Biasanya, kolusi terjadi dalam pengadaan barang atau jasa atau proses pemerintahan lainnya, mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, nepotisme. Nepotisme adalah praktik pemberian jabatan atau keuntungan lainnya kepada keluarga atau kerabat dekat. Meskipun mereka tidak memenuhi kualifikasi yang tepat, praktik ini seringkali merugikan profesionalisme dan transparansi dalam organisasi, serta memperburuk ketidakadilan di masyarakat. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang tersedia seperti uang, tenaga kerja, bahan baku, atau waktu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan atau keinginan manusia. Hal ini menyebabkan perlunya prioritas dalam penggunaan sumber daya karena tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Keterbatasan sumber daya menjadi dasar bagi ekonomi untuk membuat keputusan tentang bagaimana cara mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang optimal. Selanjutnya, strategi peningkatan penegakan hukum. Strategi peningkatan penegakan hukum yang pertama, peningkatan kapasitas aparatur, pelatihan dan pengembangan kemampuan. Yang kedua, penguatan sistem hukum, perbaikan peraturan dan prosedur, peningkatan partisipasi masyarakat atau edukasi dan kesadaran hukum, pengawasan dan evaluasi, memonitor dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, peningkatan kapasitas aparatur. Peningkatan kapasitas aparatur adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap aparat pemerintah atau pejabat publik agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan profesional, serta pembaruan sistem dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan aparatur yang kompeten, responsif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan negara. Pengakuan sistem hukum. Pengakuan sistem hukum merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap suatu sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah, baik oleh masyarakat maupun negara itu sendiri. Sistem hukum ini mencakup berbagai aturan, prosedur, dan lembaga yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterima dan dihormati oleh semua pihak, serta diterapkan secara konsisten untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke materi diskriminasi dalam penegakan hukum. Ketidaksetaraan perlakuan terhadap kelompok tertentu di depan hukum seperti masyarakat miskin dan kelompok minoritas merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum berkeadilan. Politik dalam penegakan hukum. Politik seringkali mengintervensi proses hukum, menghambat independensi aparat penegak hukum dan mempengaruhi hasil penyidikan. Intervensi politik dan hukum. Intervensi hukum bersifat yang pertama itu intervensi negara dalam ekonomi. Negara dapat campur tangan dalam ekonomi melalui peraturan atau kebijakan untuk menghindari praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli, kartel, atau ketimpangan sosial. Hal ini termasuk penegakan hukum terhadap praktik ekonomi yang melanggar aturan yang ada.
Yang kedua itu intervensi dalam kasus hukum. Dalam kasus pelanggaran hukum, negara atau aparat hukum dapat melakukan intervensi melalui penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Intervensi ini termasuk penerapan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Yang ketiga, hak untuk melakukan intervensi. Hukum internasional mengakui hak intervensi dalam situasi tertentu seperti intervensi humaniter dalam konflik bersenjata atau pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Namun, intervensi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak boleh melanggar kedaulatan negara. Selanjutnya itu reformasi hukum. Reformasi hukum mencakup beberapa aspek penting, antara lain yang pertama itu perubahan undang-undang, mengubah atau mengganti peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan, ketinggalan zaman, atau tidak efektif dalam memberikan keadilan. Ini termasuk revisi undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, sistem peradilan, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan sistem peradilan, meningkatkan kualitas dan efisiensi lembaga peradilan atau pengadilan, kejaksaan, kepolisian, agar lebih transparan, akuntabel, dan independen dalam penegakan hukum. Reformasi ini juga meliputi peningkatan profesionalisme aparatur hukum. Yang ketiga, aksesibilitas hukum, memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi dapat mengakses layanan hukum dengan mudah dan terjangkau. Hal ini meliputi penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penerapan teknologi untuk mempermudah akses informasi hukum. Yang keempat itu pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi hukum juga bertujuan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem hukum dan pemerintahan dengan cara memperkuat lembaga anti korupsi dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan pendidikan dan sosialisasi hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, sosialisasi yang lebih luas, sehingga setiap individu sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berperan aktif dalam proses hukum. Selanjutnya itu independensi aparat hukum. Independensi aparat hukum merujuk pada kemampuan aparat hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik itu pemerintah, pengusaha, kelompok politik, atau individu lainnya. Selanjutnya beberapa aspek yang mendukung independensi aparat hukum antara lain. Yang pertama itu kemandirian institusi. Lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian harus memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan hukum tanpa campur tangan eksternal baik dari pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kepentingan. Yang kedua itu perlindungan terhadap aparat hukum. Aparat hukum harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, atau tekanan yang dapat mempengaruhi keputusan hukum mereka. Ia memiliki perlindungan fisik maupun keamanan terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, jaminan karir yang adil. Agar independen, aparat hukum harus memiliki jaminan karir yang adil dan transparan. Promosi atau pemindahan jabatan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor politik atau kekuasaan lainnya, melainkan berdasarkan kinerja dan integritas. Yang keempat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Aparat hukum harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan keputusan mereka tanpa rasa takut akan pembalasan atau tekanan dari pihak luar. Yang kelima, akuntabilitas dan pengawasan. Walaupun independen, aparat hukum tetap harus diawasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan lanjutkan pemateri keempat. Contoh kasus penegakan hukum. Yang pertama, 1. Kasus korupsi, pengadilan korupsi dan penindakan. 2. Kasus HAM, perlindungan hak asasi manusia. 3. Kasus lingkungan, yaitu pengadilan lingkungan dan penindakan. Kasus HAM dan lingkungan. Kasus HAM dan lingkungan merujuk pada situasi di mana pelanggaran terhadap hak asasi manusia terjadi terkait dengan kerusakan dan pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Kasus ini mencakupi tindakan yang merugikan hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, dan hak atas lingkungan yang bersih dan aman. Akibat kerusakan lingkungan
yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya, beberapa contoh utama dari kasus HAM dan lingkungan meliputi, yaitu yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga perempasan tanah dan pemaksaan relokasi, yang keempat eksploitasi sumber daya alam. Baik, adapun kesimpulannya, penegakan hukum berkeadilan adalah suatu prinsip yang menuntut sistem hukum untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau identitas lainnya. Untuk mencapai hal ini, hukum harus ditegakkan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum berkeadilan juga melibatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan akses yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegakan hukum untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap tindakan hukum yang diambil, demi terciptanya kepercayaan masyarakat dan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi. Reformasi hukum, peningkatan profesionalisme aparat dan pendidikan hukum untuk masyarakat adalah langkah penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, itulah presentasi dari kelompok 10. Kalau ada tutur kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.